Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Yulia Latifah, dan juga teman saya, Siti Hadijah dan Safira Hana Khairina. Nah, jadi pada diskusi pertama mata kuliah pendidikan akidah ini, kami akan mempresentasikan materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi dari iman. Nah, iman sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang mengandung beberapa arti, yang mana percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Ghazali sendiri memaknakannya dengan kata tasdik, yang berarti pembenaran. Nah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asmana yu'minu imanan, yang artinya meyakini atau mempercayai. Mungkin sebagian besar umat Islam itu sudah tahu apa itu iman, karena memang iman ini adalah pembahasan pokok akidah Islam yang berkisar pada rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Nah, dan iman sendiri itu sebenarnya adalah sebuah pembuktian terhadap penyerahan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta sekaligus penguasa mutlak alam semesta. Nah, dalam potongan surah Al-Hujurat ayat 14 pun Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yang mana mempunyai makna, sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan selanjutnya itu adalah penjelasan dari 3 topik yang berhubungan dengan pengertian iman. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Nah, jadi membenarkan dengan hati ini adalah menerima kebenaran atas segala sesuatu yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta Rasul-Rasul sebelumnya, tanpa ada bantahan, tanpa ada sangkalan apapun. Nah, dan yang kedua, topik yang kedua itu adalah mengucapkan dengan lisan. Maksudnya adalah menyatakan dengan lisan bahwa kita beriman kepada Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya mungkin kalian sudah tahu semua apa arti syahadat itu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih, dan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan, sedang rasa malu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah topik terakhir dari pengertian iman, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Nah, maksudnya adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan, dan diimplementasikan atau diterapkan dengan perbuatan sebagai bukti bahwa dirinya itu benar-benar beriman kepada Allah. Mengamalkannya itu dengan cara beribadah, dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 3-4, yang artinya orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmatnya mulia. Nah, jadi di dalam ayat ini mengamalkan perbuatan itu digambarkan dengan menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan. Nah, jadi ulama terdahulu yang biasanya dikenal saat ini dengan ulama salaf menggolongkan amal termasuk dalam kategori pengertian iman. Oleh karena itu, ulama salaf menganggap dan meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang atas sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu islamun.
yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya, kata Salm dan Silm mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata ini dibentuk kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Jadi apapun masalahnya, kita harus berserah diri kepada Allah. Berserah diri bukan berarti pasrah, tapi kita harus melakukan usaha. Untuk membaca pengertiannya lebih lanjut, bisa kalian membacanya di PPT. Selanjutnya, unsur-unsur pembentukan yaitu berupa rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat adalah salah satu bentuk cara berhubungan secara langsung dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah salah satu perintah Allah kepada hambanya untuk membagi hartanya kepada orang yang tidak mampu. Yang keempat, puasa Ramadan. Puasa adalah salah satu perintah Tuhan dan sebagian besar manusia mampu melaksanakannya. Kita harus bisa menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu. Itu adalah bentuk kepedulian atau kesetaraan semua manusia. Puasa mengajarkan kita bagaimana rasanya lapar dan haus agar kita peduli kepada manusia yang kelaparan dan tidak mampu. Kelima, naik haji ke Baitullah jika mampu. Haji adalah perintah Allah yang dimana keharusannya dilaksanakan adalah bagi orang-orang yang mampu saja untuk menunaikannya. Haji adalah ajang tempat mempererat ukhuwah atau persaudaraan antara umat muslim sedunia. Untuk PPT yang ini kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW dan mendekatkan lututnya, lalu melekatkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Nabi SAW menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana." Laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia berkata lagi, "Jelaskan kepadaku tentang iman." Nabi SAW menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah." Kalian bisa membacanya di PPT untuk arti hadis selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Khadijah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengertian ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'li yaitu ihsana
yahsini ihsan, yang artinya fa'ala al-ihsan, perbuatan baik. Oke. Ihsan adalah kebajikan. Tetapi bukan sekadar kebajikan biasa, ia adalah puncak kebajikan. Kata ini digunakan untuk dua hal. Pertama, memberikan nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Nah, karena itu kata ihsan lebih luas dari sekadar memberi nafkah atau nikmat. Maknanya itu lebih tinggi dan lebih dalam daripada kandungan makna adil. Karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perbuatan mereka kepada Anda. Nah, sedangkan ihsan adalah memperlakukannya lebih baik daripada perlakuannya terhadap Anda. Dalam hadis Nabi menjelaskan, ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Makna ihsan adalah ajaran tentang penghayatan pekat akan hadirnya Tuhan dalam hidup melalui penghayatan diri sebagai sedang menghadap dan berada di depan kehadirannya ketika beribadah. Ihsan adalah pendidikan atau latihan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di atas, ihsan adalah menjadi puncak tertinggi keagamaan manusia. Ia tegaskan bahwa makna ihsan lebih meliputi daripada iman, lebih meliputi daripada Islam, sehingga perilaku iman lebih khusus daripada perilaku ihsan, daripada perilaku Islam. Sebab dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, sebagaimana iman sudah terkandung Islam. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat, maupun orang sekitar kita. Ihsan bagi sesama makhluk lain atau lingkungan atau alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Oke, selanjutnya adalah alasan berbuat ihsan. Yang pertama, ikhlasun niat atau niat yang ikhlas. Yang kedua, itqanul amal, amal yang rapih. Yang ketiga, jaudatul ada, penjelasan yang baik. Nah, selanjutnya adalah aspek ihsan. Aspek ihsan meliputi 3, yaitu ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, dan haji dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adabnya. Yang kedua adalah muamalah, adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah akhlak. Sesungguhnya buah dari ibadah dan muamalah seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya jika telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik dan merasa diperhatikan oleh Allah. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ketiganya saling berhubungan atau terdapat sangkut paut yang perlu diterapkan untuk menuju keridhoannya. Iman adalah keyakinan yang dapat
menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diimplementasikan melalui Islam yang ada di dalamnya. Terdapat rukun-rukun yang wajib dikerjakan. Kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan ikhlas, setulus hati karena Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan kita melihat Allah atau setidaknya merasa Allah melihat dan mengawasi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.